Awak ada pandai ngedit tuh? Siapa tuh? Oh, edit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi sahri Ramadan hudan linnas wa bayyinati minal hudal wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Rabbun Ghafur atas nikmat yang tak terukur. Insya Allah kalau kita bersyukur, hidup kita akan subur dan kita makmur sepanjang umur hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan selawat serta salam kepada Nabi, pemimpin umat dan pemberi syafaat, yaitu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dapat syafaat dari Rasulullah di akhirat nanti di padang mahsyar. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini Allah berkenankan masuknya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu bahwa besi itu keras, tapi sekeras-keras besi bisa dihancurkan oleh api. Api pun kuat sekali. Api pun bisa dipadamkan oleh air. Air pun kuat, tidak bisa mengalahkan air. Kalau air sudah mengamuk, ingat kita tsunami Aceh, rumah, mobil, manusia yang ada di depannya dilalap, tidak mau tahu. Tapi sungguh begitu, air sekuat itu, air pun bisa dikendalikan oleh angin. Angin pun kuat, tidak bisa. Ya, kalau ngamuk, angin bisa menerbangkan rumah,
tumbangkan pohon, apapun yang dilalui angin ludes datang. Walaupun angin kuat, tapi angin bisa diatasi atau dihalangi oleh gunung-gunung. Gunung-gunung pun kuat, tapi gunung bisa dikalahkan manusia. Berapa banyak gunung yang dibelah untuk kan jadi jalan. Berapapun bukit yang dibikin terowongan. Dan apabila ibu bapak-bapak sudah pergi ke Mekah, maka kita nampak gunung-gunung dan bukit-bukit, banyak terowongan, bisa mobil-mobil besar lalu di bawah gunung. Kemudian gunung pun bisa dikalahkan manusia. Manusia sangat kuat, berapapun, tapi manusia, sekuat-kuat manusia itu bisa dikalahkan dengan nafsu. Nafsu pun kuat. Berapapun kekuatan nafsu ini bisa diasati atau bisa dikalahkan dengan iman. Iman yang paling kuat dan iman yang paling penting. Kalau iman sudah kuat dan iman sudah kokoh, apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita ikuti. Kemudian setelah sholat subuh ini, kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ja'alna bil iman bikamilin. Ya Allah, kuatkanlah iman kami dan sempurnakanlah iman kami. Ya Allah, bukan kita minta naikkan pangkat, bukan kita minta jabatan, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah waja'alni bil iman bil kamilin. Ya Allah, sempurnakanlah iman kami. Ya Allah, ya Rabb. Jadi apa iman itu? Secara garis besarnya atau secara umum, iman itu adalah melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menghentikan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara garis besarnya. Kemudian ada yang lebih agak mendalam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Anfal ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum
wajilat qulubuhum Wa tuliyat. wa iza tuliyat alaihim innal mu'minuna alladzina iza dzukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu bila disebut nama Allah maka gemetar hatinya, dan bila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Itu keterangan di dalam surat Al-Fatih ayat 2. Kemudian yang lebih dalam, apa iman itu sebenarnya? Iman itu yang pertama, iman itu adalah qaulun bin lisan, diucapkan dengan lisan. Kemudian yang kedua, wa amalun bil aqran, yaitu meyakini di dalam hati kita. Kemudian wa abdun bil jannah, menyujudkan dalam tingkah laku sehari-hari. Itulah iman. Diucapkan dengan lidah, diyakini di dalam hati, dan diwujudkan di dalam tingkah laku sehari-hari. Itulah iman. Iman adalah sangat penting dan sangat kuat. Harusnya setiap insan kita kemudian dalam bulan puasa ini Allah memanggil orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Bukan wahai manusia, tapi yang dipanggil hanya orang beriman. Kalau yang panggil selain orang beriman, wahai manusia atau orang-orang Islam, mungkin belum tahu bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Tapi orang beriman pasti bisa melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan ini. Itulah pentingnya iman, itulah kekuatan iman yang dimiliki oleh insan ini. Puasa itu bukan mengandalkan otot, bukan mengandalkan badan besar, bukan mengandalkan fisik kuat, bukan mengandalkan kesehatan, tapi puasa itu adalah mengandalkan iman. Orang berotot kuat, orang yang bekar, orang yang sehat, orang yang badannya kuat, belum tentu bisa
bisa melaksanakan puasa, tapi insya Allah orang beriman bisa melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan ini. Pertanyaannya, bagaimana memperkuat iman? Iman kita, bagaimana caranya memperkuat iman kita? Supaya kuat iman di dalam dada kita, yang pertama sekali membaca dan menghayati ayat kandungan isi Al-Quran. Itu yang pertama, supaya iman kita menjadi kuat. Yang pertama, membaca Al-Quran dan menghayati isi kandungan Al-Quranul Karim. Yang kedua, menghayati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan luar biasa. Yang ketiga, berbanyak amal soleh. Oleh sebab itu, dalam puasa ini, mari kita biasakan membaca ayat-ayat Al-Quran dan menghayati isi Al-Quran, dan membaca ayat Al-Quran itu tidak perlu banyak-banyak atau satu malam langsung khatam, tapi diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara konsekuen dan secara terus menerus. Kemudian hayati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena langit dan bumi ini adalah kepunyaan Allah dan di bawah genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak susah bagi Allah, tidak sulit bagi Allah untuk melihara keduanya, dan kita sebagai makhluknya harus takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbanyak amal soleh. Seberapa kecil pun amal soleh yang kita kerjakan, seperti membuang batu atau kerikil di tengah jalan, atau membuang duri di tengah jalan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita pada subuh yang berbahagia ini selalu membaca Al-Quran dan menghayati isi Al-Quran, dan kemudian
menghayati, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan selalu berbuat kebaikan dan amal soleh. Dengan itu mudah-mudahan iman kita menjadi kuat, iman kita menjadi kuat. Dengan kekuatan iman itu, insya Allah kita bisa melaksanakan, insya Allah, apa yang kita oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan. Dan insya Allah juga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita hentikan. Sebegitunya pentingnya iman di dalam dada kita, dan kuatnya iman di dalam dada kita ini bisa menjalankan apa yang disuruh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa kita menghentikan insya Allah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuatlah iman. Jadi peliharalah iman kita dan selalu isi iman kita itu dengan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan iman kita ini selalu kuat dalam diri dan lisan kita masing-masing. Kemudian mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau salah saya minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.